warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kepada Syurianto, tim penulis dan beberapa pengurus Advizia di PCN Buku Tangerang. Mohon maaf waktu akhir tahun nggak bisa hadir saat Kang Zaman mengundang karena saya posisi sudah di bandara untuk keluar izin cuti Nataru. Baru berkesempatan hari ini, dan sebenarnya hari ini ada 2 agenda yang seharusnya ikuti di kampus karena ada surat undangan resmi yang di kampus saya batalkan. Saya kesini dan saya sudah melihat dan menyimak tentang buku ini gitu ya. Dalam buku ini ada banyak data yang memang ya saya sudah punya datanya gitu ya, karena sebagian juga merujuk ke tulisan yang sudah kami buat, tapi juga ada beberapa tulisan kami yang sudah bentuk buku yang tidak dirujuk. Kisyamun itu kita bikin 450 halaman tentang Kisyamun, tentang Mas Abdurrahman juga kita sudah bikin bukunya ada gitu ya, tinggal dirujuk. Karena setiap tokoh yang dari Banten diusulkan untuk calon pahlawan nasional, biasanya gubernur meminta kami untuk menyusun naskah akademiknya. Nah kebetulan tokoh-tokoh ini sebagian memang tokoh yang Banten gitu ya. Misalnya di sini Kisyamun, jangan sampai tertukar dengan Kisyamaun. Di Tangerang juga ada kan Kisyamaun. Ada beberapa ada Kisyamaun gitu ya. Itu karena nama-nama ini memang nama-nama apa istilahnya dalam kajian Islam itu biblikal, nama-nama yang sering muncul dalam tradisi kitab suci, Syamun, Samson gitu, jadi nama-nama ditabarukan. Kemudian di naskah akademik Syamun yang 2014 kami tidak menonjolkan ke-NU-annya, tapi di revisinya kami tonjolkan ke-NU-annya, artinya beliau rupanya ketua PCNU pertama Kabupaten Serang gitu ya. Lalu ternyata beliau juga sampai iuran, hadir di muktamar yang 38 mana-mana. Rupanya beliau memang ya tokoh NU gitu ya. Nah itu ada semua tulisannya tidak dirujuk itu 2 buku itu ya, karena buku itu dicetaknya oleh negara, tidak oleh Gramedia, jadi tidak ada di toko buku gitu ya. Yang Mas Abdurrahman juga kami nyusun hampir 200 halaman itu karena diminta resmi oleh PB untuk usulan calon pahlawan nasional. PB ini ya, PB Batu Anwar, Mas Abdurrahman kan. Nah tentang Muktamar NU 38 itu memang sumbernya banyak sekali. Saya usulkan ke Habib Hafiz ya untuk mendirikan semacam diorama tentang Kongres NU yang 38 itu, dan kami juga mengusulkan agar itu ada di gedung Kongres NU, entah di sini gitu, entah di provinsi, karena peristiwa itu juga nanti menandai elektrifikasi pesantren pertama di Indonesia. Pesantren di Indonesia pertama kali diberikan listrik oleh negara itu karena Kongres NU 38 gitu. Iya, pesantren lain nggak ada yang dikasih listrik karena dia tuan rumah, berarti sambungkan itu listriknya. Itu dimuat di Banten Bode, di ininya, di pajuknya, elektrifikasi itu. Itu juga kan artinya teknologi masuk pesantren. Itu diulis oleh, saya ingat kok itu koresponden namanya SSD, kayaknya Surya Ningrat itu. Koresponden yang rajin memberitakan pra, saat dan pasca Kongres. Itu udah ratusan halaman gitu. Nah saya waktu itu usul ke Kiai Habib Hafiz, ini kalau bisa masuk museum NU, artinya di frame gitu, orang masuk situ ruangan khusus ya, artinya nggak berat. Kalau ini kan ya berat, artinya saya harus kalau itu ditaruh oleh pakar museum teknologi, orang langsung set data itu. Karena saya juga pengumpul arsip Batu Anwar resmi minta oleh gubernur, datanya lengkap. Gitu. Di Leiden sangat lengkap. Artinya itu saja udah satu buku yang 38 itu ya. Kayak gitu. Nah inilah yang membuat, karena saya juga promotor disertasinya orang dosen yang NU,
perdebatan di kalangan Matul Anwar. Apakah Bapak Anwar itu otentik NU atau NU itu belakangan? Ya kan nggak selesai. Tahun 16 ya? Ya, Malnu itu apakah Malnu itu sah atau itizal, mutazilah gitu, separatis. Bahkan gitu. Nah itu kan bisa dijawab oleh museum itu gitu. Saya termasuk orang yang diterima oleh sebuah golongan karena saya akademisi dan peneliti. Yang pro NU di PB Matul Anwar saya diterima, di yang Malu juga saya diterima. Begitu juga di Al-Hariah semua menerima. Saya hanya mengusulkan, saya bilang kalau saya sudut pandangnya bukan opini yang bicara, tapi data. Jadi kalau saya narasi itu data dulu, biarlah data yang bernarasi. Nah, yang 38 ini Pak, Bu, saya menganggap perlu dihadirkan lebih lengkap lagi. Kenapa? Karena ini ibaratnya Embrionya ya? ya embrio, apa yang tadi bilang ya Abdul Manan mungkin menghadiri gitu. Artinya waktu itu ada yang namanya Direktur Urusan Pribumi dan Haji. Urusan Direktur Urusan Pribumi dan Haji ini kan diutus langsung oleh Gubernur Jenderal untuk membuat catatan tentang 38 ini. Dia hadir, datang ke Menes. Gitu. Jadi orang lokal mencatat, koresponden lokal Bandung Bodo itu orang kulit putih, tapi ada koresponden-korespondennya orang pribumi. Mungkin yang lebih menarik karena ada resolusi yang terkait dengan implikasi diplomasi internasional kita di Palestina. Nah, jadi tahun 38 itu posisi utama NU itu luar biasa. Nah, ini memang butuh dieksplor. Saya tahunya hadir, Ki Abdul Latif hadir, kemudian Ki Samun hadir ke sana, mengumpulkan dana itu dari pemberitaan koran. Dari pihak Samunnya saya nggak dapat, dari pihak Abdul Latifnya saya nggak dapat. Karena saya mengumpulkan arsip tentang Al-Hariah sejak berdiri sampai tahun 2000. Nggak dapat, tapi pemberitaan koran dan catatan orang Belanda mencatat itu gitu. Nah makanya tadi ketika misalnya dari Tangerang datang ke 38 itu juga bisa dikejar dan juga mungkin bisa menjawab apakah Tangerang ini dia epicentrumnya afiliasinya ke Malmo, saya ngutip masih Malmo gitu, atau belakangan gitu ke mana yang tadi ini ke Jombang. Dugaan kuat saya karena waktu itu ada semacam pemberitaan yang bahwa tokoh-tokoh ini hadir di 38 dan tokoh-tokoh yang tidak hadir di 38 itu dianggap, dan itu antara Muhammadiyah dengan non Muhammadiyah saat itu lagi kencang-kencangnya sampai dinetralisir. Nah ini nanti ada diskusi di Mahkamah Islam Tinggi. Tadi kan tokoh Tangerang NU Junaidi katanya panitra di Mahkamah Islam Tinggi. Dan Mahkamah Islam Tinggi itu sebenarnya kalau sekarang mungkin pengadilan agama, tapi di tingkat pusat. Kalau Langgar itu kawasan. Nah jadi MIT itu Mahkamah Islam Tinggi itu didirikan idenya oleh Hasan Hussein Jayadiningrat. Terus kepalanya itu Raden Muhammad Isa, sepupunya. Raden Muhammad Isa ini verifikasi bahwa dia bukan orang Muhammadiyah, dia kelompoknya yang 38 itu. Nah gitu, makanya saya ketika mengejar kayak gini, kok panitra di Muhammad Islam Tinggi kan untuk jadi panitra di pengadilan tertinggi agama di Indonesia pasti butuh KTP cek. Betul. Oh mungkin karena Muhammad Isa ini kenal dengan Ki Junaidi dan maka dia izinkan Ki Junaidi jadi asisten dia karena ketua Muhammad Islam Tinggi itu Raden Muhammad Isa dan itu orang Serang. Tahun 33 Ki Junaidi itu sudah hadir atas nama anak. Tuh. Nah ini artinya posisi banyak data yang harus kita ungkap. Sebenarnya saya usulkan ke Ki Abi Hafiz itu katanya sambil di 2031 kita mau jadi tuan rumah apa saya gitu. Saya bilang ya, dari si akademisi lebih bangga menjelang Munas itu kita biografi Loh Banten 10 jilid, lalu ini museum seperti itu. Artinya orang bicara
bahwa ketika kembali ke Banten sebenarnya ini Listoa Sarepet gitu, sejarah berulang gitu. Gitu 38 itu. Dan 38 ini kalau misalnya ingin menjadi titik berangkat, berarti datanya harus benar-benar menjadi fondasi. Kalau misalnya ini mau menjadi salah satu buku sejarah ya, buku sejarah. Artinya pendekatan penulisan sejarah tuh biar tidak menimbulkan banyak interpretasi, data yang bicara. Nah, data inilah yang memang yang menurut saya perlu ditambahkan. Supaya suaranya jelas. Sumber data sebenarnya banyak ya. Artinya di Arsip Nasional di Jakarta, kemudian juga mulai melalui sumber-sumber dari link yang bisa diunggah gitu ya. Termasuk ya koleksi digital maupun yang non digital di perpustakaan di Belanda.